Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 24 Maret 2026. Firman Tuhan dengan tema Gunung-gunung bersaksi terdapat dalam Yeremia 22 ayat 20 sampai dengan ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan, berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar sebagai makhluk ciptaan yang terindah dan terbaik dari semua ciptaan. Siogianya kami menjadi orang-orang yang bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Gunung-gunung bersaksi. Kalau kita boleh berbicara di dalam Alkitab, burung-burung bernyanyi adalah sebuah perlambangan tentang memuliakan Allah. Bunga-bunga mekar mewangi adalah satu bentuk bagaimana bunga itu bisa memuliakan Allah. Bagaimana mentari bersinar menunjukkan dan metafora tentang kehidupan seorang percaya yang seharusnya bersinar seperti mentari dan menjadi bersinar seperti pelita, menggarami dan memberi rasa dalam kehidupan seperti garam. Pada bagian ini kita memberi tema tentang gunung-gunung bersaksi dibandingkan kepada satu sebutan yaitu Raja Konya. Raja Konya adalah sama, nama Konya adalah singkatan daripada Raja Yoyakim. Raja Yoyakim adalah Raja Yehuda yang tidak setia kepada Tuhan dan membunuh nabinya sendiri yaitu Nabi Uria. Sehingga Raja Yoyakim dibuang ke Babel dan keturunannya tidak diizinkan oleh Allah untuk memerintah Yehuda lagi. Kita kembali tentang yang dimaksud dengan gunung-gunung bersaksi. Kalau kita melihat dan mendengar sebuah lagu bahwa Cakrawala menceritakan tentang kemuliaan Allah dan seluruh ciptaannya menggambarkan tentang kebesaran Allah. Kalau boleh dikatakan yang bisa berkhianat, makhluk hidup yang bisa berkhianat hanya manusia. Binatang tentu tidak, karena dia tidak memiliki gambar dan rupa Allah, sehingga dia tidak bisa disebut sebagai binatang berkhianat kepada Tuhan. Alam ciptaan tidak akan berkhianat kepada Tuhan, tapi manusia bisa berkhianat kepada Tuhan. Sebagaimana dalam perjanjian baru, Yudas Iskariot dan Petrus yang menyangkal Yesus, dan di dalam perjanjian lama, kita belajar tentang Raja Yoyakim, raja orang Yehuda yang tidak setia kepada Tuhan, membunuh nabinya sendiri, Nabi Uria. Dan dia melawan Tuhan, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bahkan dia dibuang ke Babel dan keturunannya tidak diizinkan untuk memerintah Yehuda lagi. Tetapi kita boleh belajar tentang gunung-gunung itu bersaksi. Ada 3 gunung yang disebutkan dalam kedua ayat ini. Yang pertama adalah Gunung Libanon. Terletak di Libanon 40 km dari pantai Laut Tengah. Di sana tempatnya subur dan kemudian diapit oleh sungai dan mata air. Kemudian Gunung Basan itu terdapat di Yordania. Kalau Gunung Libanon di Libanon, Gunung Basan terdapat di Yordania, di antara sungai Yarmak dan Yabok, sungai yang memberikan kesuburan dan sumber mata air. Kemudian disebut dengan Pegunungan Abarim, itu terdapat juga di timur Yordania, tempat di mana Musa melihat tanah perjanjian, yaitu 30 km dari timur laut, Laut Mati. Kalau kita belajar, ada 3 gunung yang disebutkan yang menggambarkan gunung-gunung ini bersaksi. Gunung adalah lambang kesuburan, lambang kehidupan, lambang ketinggian dan kemuliaan Allah. Kalau kita anggap sebagai gunung sebagai sebuah metafora. Bukankah dalam Permazmur mengatakan dari mana aku melihat ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Gunung dilambangkan ketinggian, gunung juga lambang kesuburan. Karena gunung biasa menghasilkan sungai-sungai yang mengalir dan memberikan kehidupan kepada masyarakat yang tinggal di kaki gunung. Sehingga gunung menyatakan tentang sebuah kesaksian. Kalau gunung-gunung ini bisa berbicara, baik gunung Libanon, baik gunung Basam maupun pegunungan Abarim, mengatakan kalau aku diciptakan oleh Tuhan dalam ketinggian, maka sesungguhnya yang paling tinggi adalah Tuhan sendiri. Pada bagian ini Tuhan menegur lewat Nabi Yeremia kepada Yoyakim yang disebut dengan Raja Konya.
Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim. Sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Ayat 21 dikatakan, Tuhan telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, sedang aman, sedang sehat, sedang lancar, sedang punya kedudukan, sedang punya pengaruh. Tetapi jawaban Raja Konya atau Yoyakim dikatakan, aku tidak mau mendengarkan lagi. Itulah tingkah langkahmu sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mendengarkan suaraku. Pada ayat 21. Biarlah kedua ayat ini mengingatkan kita, kalau kita tidak bisa menjadikan kehidupan kita sebagai orang yang bersaksi, lihatlah, ciptaan Allah tidak pernah mengkhianati Tuhan. Sungai-sungai tetap memberikan aliran kehidupan, dan gunung-gunung tetap ada pada tempatnya, memberikan sebuah gambaran tentang ketinggian, kemuliaan Allah yang siogianya kita agungkan, kita tinggikan, dan bukan untuk memuliakan diri sendiri atau mencari jalan-jalan hidup sendiri. Pada bagian ini, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang bersaksi, tidak seperti Raja Konya atau Yoyakim yang melawan Tuhan selagi sentosa. Raja Yoyakim berkata, aku tidak mau mendengarkan. Biarlah pada bagian ini kita menjadi orang-orang yang selalu mendengarkan suara Tuhan, menjalankan perintahnya, melakukan kehendaknya, bukan memberontak dan melawan. Di dalam kesentosaan kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan hanya waktu kita susah, kita terjepit, kita tersingkir, kita hancur, kita terperosok, kita terjerembab, kita ada dalam jurang kesulitan hidup, barulah kita berseru kepada Allah. Jangan kita kalah dengan gunung-gunung yang bersaksi. Gunung Basam yang ada di Yordania, Gunung Abarim yang ada juga di timur Yordania, Gunung Libanon yang ada di Libanon. Biarlah kita boleh berkata, ya Tuhan, biarlah kehidupanku menjadi kehidupan yang penuh dengan kesaksian yang memuliakan Allah. Bagaimana kita bersaksi untuk memuliakan Allah? Tentu kita harus tidak melakukan seperti yang dilakukan Yoyakim. Kita menjadi orang yang taat, kita yang mendengarkan suara Tuhan, kita yang menjalankan dalam jalan kehendak-Nya. Bagaimana kita bersaksi? Hiduplah dengan baik yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi orang yang mengelola rumah tangga dengan baik. Jangan menyakiti anggota keluarga yang sudah menjadi anugerah rumah tangga yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bekerjalah dengan baik, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan melakukan kecurangan, kebohongan, penipuan, atau kemudian melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Di dalam bisnis kita tidak jujur, di dalam bisnis hanya memikirkan keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Di dalam kehidupan pun, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perasaan, biarlah kita disucikan oleh Allah. Kita sehingga kehidupan kita seperti gunung yang menjulang dan mengalirkan aliran sungai-sungai yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kalau kita tidak mau bersaksi, ingatlah, gunung-gunung bisa bersaksi memuliakan Allah. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita melebihi seluruh ciptaan yang lain, maka siogianya kita harus hidup di dalam memuliakan Allah. Bersaksilah memuliakan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.